soal penginapan. Jadi kalau aku pikir-pikir ya, ketika kita traveling atau backpackeran, yang paling banyak menghabiskan uang selain tiket ya, itu tuh adalah penginapan sama makan. Hai, Assalamualaikum, welcome to Paradesi Channel, be better from a channel. Hai gengs, apa kabar kalian? Semoga masih tetap betah di rumah aja. Dan di video kali ini aku mau jelasin tentang tips hemat ketika kita pengen backpackeran ke luar negeri. Tapi sebelumnya maaf banget, di sana suaranya agak berisik karena memang lagi ada pembangunan jembatan tol. Enggak, karena memang lagi ada pembangunan di samping rumah, jadi mohon maaf agak terganggu. Tapi kenapa aku pengen bikin video ini tentang tips hemat backpackeran ke luar negeri, karena lumayan banyak yang tanya ke aku gimana sih caranya biar bisa hemat banget gitu, terutama dari video ini nih yang ke Jepang. Habis sekitar 4 juta itu udah semuanya. Tapi itu kan karena memang ada bantuan dari temen yang ada di sana juga. Terus memang kebetulan waktu itu dapat promo tiket yang bener-bener murah, dan mungkin kalau yang sekarang tuh aku nggak tahu apakah bisa dapetin promo semurah itu lagi atau enggak. Nah, sekarang langsung aja ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah dapatkan tiket yang paling murah. Nah, tiket pesawat ya maksudnya. Ya iyalah, masa tiket nonton. Tiket pesawat yang murah ini teman-teman bisa pantau IG akun-akun atau agen-agen yang memang itu sering memberikan promo-promo tiket. Misalnya @promotrip. Ini aku nggak di-endorse ya guys. Tapi kalau mau di-endorse ya nggak apa-apa. Terus yang kedua itu Travelia. Terus kalau yang selanjutnya aku belum tahu lagi sih, ada yang memang murah. Dan jangan lupa murahnya itu memang benar murah dan terpercaya, karena banyak sekali juga akun-akun yang memang mereka itu ngasih tiket-tiket murah tapi sebenarnya itu adalah akun palsu dan hanya orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi harus hati-hati juga. Terus selain pantau akun-akun atau Instagram dari yang menawarkan tiket-tiket murah, teman-teman juga bisa untuk pantau website dari maskapai-maskapai yang memang sering memberikan promo, misal AirAsia, terus apa ya setauku itu sih, aku nggak tahu kalau yang lain ya, Garuda dan sebagainya. Soalnya aku pernah waktu yang ke Jepang itu kan aku dapat tiket 2.500.000 itu udah PP. Nah, aku kira aku tuh yang udah dapet yang paling murah, tapi ternyata mas-mas yang di sampingku waktu aku naik pesawat pas ke Jepangnya itu, mas-mas yang di sampingku itu dapat tiket yang lebih murah dari aku. Jadi dia tuh 1.500.000 atau berapa gitu, pokoknya nggak nyampe 2 juta itu udah pulang pergi. Itu bener-bener tiket yang wow banget ya, segitu dengan jumlah yang segitu. Dan dia bisa dapat tiket itu tuh dari website AirAsia. Kalau menurutku kenapa dia bisa dapat itu tuh karena dia memang di Jepangnya itu sekitar 10 hari. Biasanya AirAsia tuh misal ngasih murah hari ini, tanggal 1 April. Nah, nanti bisa jadi yang murah lagi tuh setelah 10 hari atau pokoknya hari yang agak lama gitu. Jadi yang nggak umum dilakukan orang atau nggak umum dipilih orang. Soalnya kalau orang keluar kan biasanya rata-rata cuma, kalau untuk liburan ya paling cuma 3 hari sampai seminggu, maksudnya nggak lebih dari seminggu gitu kan. Tapi kalau dia kan sampai 10 hari, jadi mungkin itu yang jarang bisa didapetin orang lain gitu loh. Dan itu pun juga pas bulan puasa. Jadi mungkin kalau teman-teman memang berniat untuk beli tiket murah, barangkali di hari-hari yang itu jarang dipilih orang kan. Kalau orang mikirnya ya ngapain puasa panas-panas capek-capek malah ke luar negeri melancong gitu loh. Tapi kan ya itu tadi, kalau memang pengen tiket murah ya itu salah satunya pilih hari-hari yang jarang dipilih orang lain. Soalnya misal kalau teman-teman nih mau milihnya pas ada sakura atau pas musim semi terus ke Jepang atau ke Korea, ya jelas tiketnya mahal. Atau pas lagi winter, karena itu banyak orang cari ke sana untuk berburu sakura atau berburu salju misal kayak gitu. Jadi ya tiketnya biasanya malah lebih mahal kalau yang musim-musim itu gitu.
Terus tips yang kedua adalah soal penginapan. Jadi kalau aku pikir-pikir ya, ketika kita traveling atau backpackeran, yang paling banyak menghabiskan uang selain tiket ya, itu tuh adalah penginapan sama makan. Nah, gimana caranya biar kita bisa mengurangi budget penginapan itu? Caranya adalah kalau misalnya teman-teman itu punya saudara, tinggallah di tempat saudara. Atau kalau enggak, di tempat teman yang memang dia tinggal di luar negeri, dihubungi, dikontak untuk tinggal di situ. Syukur-syukur bisa dikasih gratis gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, ya setidaknya kita bisa membayar dengan jumlah yang budget yang sedikit gitu. Nah, terus untuk misalnya nih, kita nggak punya saudara, kita nggak punya teman, nggak punya relasi, menurutku coba cari relasi melalui media sosial. Karena sekarang tuh banyak sekali relasi-relasi dari luar negeri yang bisa kita dapatkan dari media sosial. Instagram misalnya, tinggal hashtag mahasiswa Jepang misal, atau hashtag pekerja Jepang kalau mau ke Jepang. Kalau mau ke Turki ya, hashtag mahasiswa Turki. Atau kalau enggak, hubungi di akun PPI, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Turki, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Inggris, misal kayak gitu. Nah, setelah dihubungi itu nanti biasanya mereka pasti bisa bantu kok selama mereka itu slow. Nah, setidaknya itu bisa dapat harga yang murah. Nah, terus kalaupun misal memang terpaksanya kita nggak punya relasi sama sekali, ya walaupun sebenarnya itu bisa dicari sih, cuma kalau memang terpaksanya nggak ada relasi, nah teman-teman bisa pilih penginapan yang paling murah. Ya namanya kita pengen menghemat budget ya. Kalau misalnya udah di browsing mana yang penginapan yang paling murah, nah cari yang paling murah itu tadi. Ya meskipun kalau dipikir fasilitasnya nanti pasti akan minim, terus juga mungkin nggak akan sesuai ekspektasi kita yang bagus, bisa nyaman. Nah, ya tergantung kita sih, kita mau pilih yang nyamannya tapi dengan harga yang agak mahal, atau kita memang yang cari benar-benar murah. Itu soal penginapan. Lalu yang ketiga adalah soal makanan. Seperti yang aku bilang tadi, untuk budget ke luar negeri atau backpackeran, yang pertama paling mahal itu adalah tiket pesawat. Yang kedua adalah penginapan, dan yang ketiga adalah soal makanan. Karena untuk yang di luar negeri, terutama mungkin di negara-negara maju, makanan itu sangat mahal. Beda kalau di Indonesia atau mungkin di Malaysia itu lumayan ya 11-12 sama di Indonesia gitu kan. Tapi kalau yang di luar negeri selain itu, kalau kita nggak menghemat makanan, ya nanti akan boros di makanan itu sendiri. Nah, caranya gimana untuk menghematnya? Kita bawa makanan dari Indonesia. Caranya ya bawa makanan yang itu nggak gampang basi, nggak gampang kadaluarsa, misalnya mie instan. Tapi kan nggak mungkin kalau kita misal 7 hari mau makan mie instan terus gitu kan. Nah, selain mie instan bisa bawa roti tawar. Tapi ingat, roti tawarnya itu yang masa kadaluarsanya tuh jangan lebih dari 7 hari. Kalau memang harinya kita tuh mau selama seminggu atau 7 hari itu tadi, menyesuaikan lah. Terus bawa makanan, pokoknya makanan-makanan yang itu tuh bisa bertahan lama dan bisa kita makan di luar negeri kayak gitu. Tapi harus disesuaikan juga dengan bagasi kita, kalau kita mau pakai bagasi kayak gitu. Ya walaupun kalau namanya orang ke luar negeri pasti wah pengen ngicipin makanan di sana tuh kayak gimana kayak gitu. Kalau memang mau ngicipin nggak apa-apa sih, maksudnya sekali aja atau 2 kali, yang penting kan bisa merasakan makanan di luar negeri kayak gimana. Tapi jangan setiap kita makan, jadwal makan itu langsung makan di luar yang ada di sana, karena itu bakal mahal banget. Jadi bawalah makanan dari Indonesia. Terus yang kedua, bisa pilih makanan yang kalau di Jepang itu di minimarket misal kayak onigiri. Terus kalau yang di Korea itu bisa makanan apa sih, kimbap gitu ya, maksudnya yang murah-murah. Jadi bukan yang di restoran, bukan yang di warung-warung yang pakai jasa pelayan atau karyawan gitu, enggak. Tapi yang di minimarket udah kemasan kayak gitu biasanya jauh lebih murah. Tapi ya bakal lebih murah lagi kalau itu tadi bawa makanan dari Indonesia. Nah, tips yang terakhir adalah pergi ke tempat-tempat yang itu gratis atau nggak bayar. Jadi selama aku pergi ke luar negeri, ke Malaysia, Hong Kong, Jepang, kalau Korea enggak ya, soalnya Korea emang dibayarin. Pokoknya ke tempat-tempat yang aku biaya sendiri itu semuanya nggak ada yang bayar. Jadi masuknya itu gratis. Jadi tempat-tempat yang memang
kita nggak perlu bayar gitu loh. Dan memang itu udah jadi ikon dari negara itu juga. Misalnya kalau di Malaysia itu di Petronas atau Twin Tower gitu kan. Tapi nggak sampai yang naik ke Petronasnya, soalnya kalau yang naiknya itu tetap bayar. Jadi kita cuma jadi halamannya aja. Terus kalau di Hong Kong itu di masjid-masjid yang tour masjid, terus di pinggir pantai itu namanya apa? Aku lupa pokoknya yang di sana lah. Pokoknya tempat-tempat wisata, tempat umum yang itu nggak perlu bayar. Jadi gitu teman-teman, gitu gengs. Semoga tips ini bisa bermanfaat, bisa memberikan gambaran tambahan referensi buat teman-teman yang pengen ke luar negeri tapi dengan budget terbatas atau dengan budget hemat, low budget. Oke? Semoga bisa menjawab pertanyaannya dan semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe untuk yang belum subscribe, dan juga kalau video ini bermanfaat jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. And see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung konten positif di YouTube.